Pelajaran ke-25 tentang adab tidur. Ini sengaja kita cari bab-bab yang kita buat di setiap harinya kita. Jadi niat kita menuntut ilmu ini bukan untuk dengar-dengar kemudian pulang gitu-gitu aja, jangan. Tapi niat untuk kita amalkan. Jadi ilmu ini ada dua. Kalau kita mau menjadi waliullah ini ada dua dia. Yang pertama ilmu kasbi namanya, yang kedua ilmu laduni. Pernah dengar kan ilmu laduni? Ilmu kasbi ini ilmu yang kita pelajari ini nama ilmu kasbi. Kasbi ini usaha. Yang kita usahakan ini ilmu kasbi namanya. Nah, kapan bisa menjadi ilmu laduni? Ilmu laduni ini apabila kita tahu satu ilmu, kita amalkan ilmu tersebut. Maka ilmu yang kita amalkan ini dia panggil ilmu yang lain. Sini ilmu sini. Sama si fulan aja dia amalkan ilmunya. Nah, gitu. Makanya menjadi ilmu laduni. Ilmu laduni ini apa? Ilmu yang enggak usah belajar tapi dikasih sama Allah. Nah, kapan dikasih? Tatkala mengamalkan ilmu yang sudah ada. Jadi jangan salah, jangan bukan karena zikir-zikir banyak kemudian dapat ilmu laduni. Enggak. Kalau yang pemahaman yang saya dapat dari guru saya. Jadi ilmu laduni itu kita dapat, kita tahu satu ilmu, kita amalkan. Maka ilmu yang lain itu akan senang dia sama kita. Ya. Senang ya. Kayak bumi. Bumi yang kita pijak untuk belajar hari ini, dia bangga dengan bumi yang lain. Berbangga-bangga dia. Lihat nih, di atas punggung saya, orang datang untuk belajar mengaji. Yang sebelah sana sedih dan menangis ya. Oh, kenapa tanah kosong ini enggak diinfakkan untuk MBI kan kayak gitu nih. Kalau orang yang punyanya ini paham ya. Lanjut ya. Tidur adalah nikmat besar daripada Allah. Allah. Nikmat besar. Bayangkan kalau enggak bisa tidur nih. Beli obat. Masya Allah. Banyak orang beli obat. Tapi kalau kita dengar dulu, saya enggak lama di Jamaah Tabligh, 3 tahun sampai sekarang insya Allah. Mulai dari SMA sampai sekarang. Jadi banyak kita dengar cerita preman-preman yang taubat itu, dia nyenyak kali tidur kalau dengar taklim. Hadis Nabi dibaca, ayat-ayat Al-Quran dibaca, nyenyak dia tidur. Ya ini Masya Allah. Enggak usah beli obat penenang ya. Sama juga kayak kita. Kalau tidur tuh, belum habis zikir, dah enggak tahu. Ayat kursi pun kadang kita baca udah lewat kita. Allah. Tidur adalah nikmat besar daripada Allah. Dan tanda besar kemahakuasaan Allah. Dengan tidur kita memperoleh tenaga baru. Maka sebelum tidur lakukanlah adab. Ini yang membedakan kita dengan kaki 4 itu adab saja. Maka sebelum tidur lakukanlah adab. Dan tata tertib ini. Yang pertama apa? Yang pertama disunahkan berwudu sebelum tidur. Ini kalau kita cinta Nabi, contoh Nabi sebelum tidur ini wudu, berwudu. Ini kita kan mazhab Imam Syafi'i. Kalau laki-laki bersentuh dengan wanita, istri kita kan bukan mahram kita nih, dia halal kita nikahin. Maka kalau bersentuh sama beliau kan batal wudu kita. Jadi macam mana caranya supaya enggak batal? Caranya ini ada pendapat mengatakan ya enggak ada masalah. Tapi kalau menurut saya yang saya belajar, bukan menurut saya, yang kita belajar yang kita dapat, ya, kalau bersentuhan tetap batal, makanya buat dulu perjanjian dek. Ini kalau mau pegang abang pegang aja sekarang, jangan nanti. Nanti abang mau tidur menjaga adab pakai sunnah. Ini batasin aja pakai bantal guling. Ini wilayah saya nih. Adik jangan kemari ya. Lain halnya kalau udah tidur nanti kan. Itu di luar kesadaran. Buat batas nih. Ini batas kita dua nih. Be mak abang, nyemat mak jinoyo. Sawali sabar mana Sawali? Dan tidurlah dengan berbaring di atas lambung kanan menghadap kiblat. Ini yang bawah ini, lambung kanan ya. Itu Bang, lambung kanan ya. Apa nih di arah kiblat. Misalnya kiblat ke sana, ya udahlah diarahkan ke sana. Nabi tidur kaki agak ditekuk. Gimana tidurnya? Coba Sahabat Dawi tes. Sunnah. Misalnya kiblatnya ke sana, kan? Sahabat Dawi tidur terus. Ya, kanan Ustaz Dawi mana? Ya udah tidur terus. Yang sunnahnya itu kayak gini boleh, ini bebas boleh juga, nggak ada masalah. Tidur boleh. Ini kan cerita sunnah Nabi. Jadi kalau boleh.
Gini aja boleh tidur, apalagi kayak itu kan. Tapi kalau kayak gini tidur berarti yang dia ingat 2 U. Uang sama utang. Pokoknya lambung kita menghadap ke kiblat, Bang. Ah, ya, posisi lambungnya ah, ah. Menghadap ke kiblat. Lambung kanan sebelah bawah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tidur baca ayat kursi. Fadilah ayat kursi ini supaya dijaga seluruhnya kita sama Allah. Jadi ada kisah Abu Hurairah, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ketika bulan Ramadan kan bayar zakat nih. Jadi ditugaskan oleh Nabi Abu Hurairah ini untuk menjaga lumbung padi lah kalau bahasa kita. Di sana kan gandum. Jadi tatkala beliau jaga malam, jaga gudang zakat ini, makanan zakat orang. Setiap malamnya ini, malam pertama datang maling, kecurian. Tapi maling ini bisa ditangkap sama Abu Hurairah. Sehingga Abu Hurairah takut-takutin maling ini. "Woi, kamu saya kasih sama Rasulullah gini. Apa kata maling tersebut? "Jangan. Saya takut. Ampunin saya. Karena saya ini di rumah ada anak, ada istri, mereka memang kelaparan." Sahabat Nabi hatinya lembut. "Ya udahlah, besok jangan lagi ya." Iya katanya. Besok pagi dia tanya sama Rasulullah. Rasulullah kan tahu apa kejadian tadi malam, wahai Abu Hurairah. Tadi malam ada maling ya Rasulullah, ambil makanan zakat nih, zakat orang. Apa kata Rasulullah? Nanti malam dia datang lagi. Ternyata besok malamnya betul datang lagi. Ketika datang lagi, itu lagi. Ketika ketangkap, ditakutin lagi sama Abu Hurairah. "Kamu saya tangkap, saya kasih ke Rasulullah." "Oh jangan, takut nih setan sama Rasulullah. Saya ini kelaparan, anak istri di rumah pun kelaparan nih. Memang udahlah saya enggak lagi nih, 2 kali aja nih." Bahasa kita. "Ya udahlah, janji ya." Ya, dingin kita. Besok jumpa lagi sama Rasulullah. Rasulullah tanya lagi perkara yang sama. "Apa kejadian semalam?" "Seperti biasa ya Rasulullah, datang lagi malingnya. Ngambil lagi makanan." Jadi malam yang ketiga, ketika ditangkap, barulah dia ngaku, "Wahai Abu Hurairah, saya ini enggak bisa masuk, enggak bisa nyuri di tempat kamu ini kalau kamu baca ayat kursi." Jadi ini amalan yang setan berikan kepada Abu Hurairah nih, luar biasa. Diajarin nih Abu Hurairah sama setan supaya jin enggak masuk ke rumahnya. Lanjut ya. Kemudian kalau 1 kali itu kita baca untuk kita niatkan untuk kita dan keluarga kita. Kalau 2 kali untuk orang kampung kita. Kalau 3 kali untuk ya lebih luas lagi kecamatan kita, bagus. Tapi kalau bisa baca sekali pun dah alhamdulillah. Kemudian baca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain ini apa? Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Ini 3 kali. Arti 3 kali ini bukan Qul huwallahu ahad 3 kali, enggak gitu kan? Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Fadilahnya apa? Supaya sama juga dijaga sama Allah. Enggak terjadi kebakaran, enggak jadi kecurian, enggak terjadi macam-macam. Bahkan Nabi berpesan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran." Maka Aisyah bilang, "Kayak mana nih Rasulullah, enggak mampu saya." Maka Rasulullah tersenyum dan menjawab, 3 kali membaca surat Al-Ikhlas seolah-olah kamu telah mengkhatamkan 1 kali Al-Quran. Luar biasa. Kemudian baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Boleh juga Bismika Allahumma ahya wa amut. Boleh. Dengan namamu aku hidup dan mati. Biasanya kita yang baca ini aja mudah ya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Langsung tidur. Ya memang itu doa tidur. Cuman kan ini yang ininya. Yang paling singkatnya. Dan amat bagus pula menjelang tidur ini dibaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ini namanya zikir Fatimah. Jadi Fatimah, Masya Allah, Siti Fatimah, beliau ini banyak kerjaan di rumah, khidmat untuk Sayyidina Ali. Jadi
disebabkan beliau khidmat, tangannya ini kasar, sehingga Sayyidina Ali pun sayang, kasihan lihat istrinya. Apa usul Sayyidina Ali? Wahai Fatimah, coba datang sama ayah, minta budak ataupun minta pembantu agar meringankan beban engkau di rumah. Maka Fatimah datang ke Rasulullah, sampai di sana niat untuk dapat pembantu, tapi Rasulullah kasih amalan. Sebelum tidur baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Inilah Rasulullah ini setiap kali ada orang yang datang cerita dunia selalu dikaitkan dengan akhirat. Kan pertama minta dunia nih, minta budak nih supaya dimudahkan. Rasulullah bilang udah, buat amalan ini. Kemudian pernah lagi satu kejadian, ada seseorang yang pulang dari pasar, dia berdagang di pagi hari. Dia dapat untung yang banyak, kemudian tatkala jumpa Rasulullah dia cerita, "Ya Rasulullah, saya dagang setiap pagi dapat untung yang besar." Bilanglah 2 miliar dia, setiap pagi untungnya 2 miliar. Maka kata Rasulullah apa? "Maukah aku beritahukan kepada engkau perkara yang lebih bagus daripada dunia beserta isinya?" Maka dia menjawab, "Mau ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Rak'ataini salatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sebelum subuh lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Jadi setiap kali sahabat cerita dunia dialihkan akhirat sama Rasulullah. Kalau boleh kita di MBI kayak gitu, ngomong-ngomong dunia tapi alihkan dia ke akhirat. Nah, mantap. Jadi kita selalu ingat akhirat itu, enggak ingat dunia kan itu. Nah, ada yang mengalihkan itu. Karena kata Sayyidina Umar, banyak cerita dunia ini penyakit. Obatnya apa? Cerita Allah itu. Nah, udah habis nih, adab tidur nih. Singkat ya. Nah, boleh, itu boleh di awal, di tengah, di terakhir, nggak ada masalah dia. Penting baca semuanya. Nah, kita urutkan sendiri, tak ada masalah. Jangan di sini, ini kan belum tidur. Waktu udah wudhu, udah semua. Abang mau enak aja. Ini zikir yang 15 menit. Ini semua ini kalau kita buat ini nggak sampai 15 menit. Kadang nggak sanggup. Tapi kalau buka YouTube ini kalau mau tidur lebih daripada 15 menit. Kadang-kadang YouTube masih hidup, kita udah tidur kan gitu. Saking lelahnya mata. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Salamullah ala Taha Rasulillah. Hmm.